saya sebagai anggota koperasi yang kegiatannya simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, simpanan hari tua, simpan pinjam anggota, voucher belanja, beasiswa sekolah, kegiatan sosial lainnya. Kegiatan simpan pinjam ada jasa 0,9% dari pokok. Ada pembagian SHU, sisa hasil usaha tiap tahun ke semua anggota. Pertanyaan, apakah kegiatan koperasi tersebut termasuk riba? Bagaimana sikap saya selanjutnya, harus berhenti menjadi anggota koperasi atau tidak? Kemudian pertanyaan yang hampir mirip, Ustadz, di balai desa saya ada dana dari pemerintah sebesar 100 juta. Lalu uang itu dipinjamkan ke masyarakat. Syarat pinjam harus menjadi anggota dengan membayar 50.000 untuk menjadi anggota. Uang 50.000 juga ikut dipinjamkan. Kalau hutang ada administrasi dan angsuran ditetapkan 12 kali. Kalau hutang 3 juta menjadi 3.540.000. Tiap tahun ada pembagian SHU. Apakah hutang piutang seperti ini termasuk riba? Kemudian di kampung saya ada arisan RT di setiap 1 bulan sekali. Terus arisan itu dikopiok, siapa yang dapat bertempat di rumahnya. Dan uang arisan itu untuk makan-makan dan kadang tombok. Dan bagaimana hukumnya, Ustaz? Yang pertama tadi tentang koperasi, pertanyaannya kurang begitu jelas. Itu simpan pinjamnya dengan administrasi 0,9% tadi, itu simpan pinjam untuk apa? Kalau simpan pinjam hanya pokoknya nyilih duit tok, nyilih duit, dia untuk apa? Pokoknya saya pinjam uang. Di situ mungkin bukan untuk jual beli, bukan untuk usaha, pokoknya nyilih duit, pinjam uang untuk makan. Kemudian ada persyaratan 0,9%, padahal dia pinjam uang untuk makan. Harusnya itu akad syariahnya pinjam 1 juta, kembalikan 1 juta. Kalau ada 0,9%, wis pokoknya kamu pinjam uang dari koperasi ini, arep gunake untuk apapun terserah kamu, sing penting ada 0,9% ketika kamu mengembalikan. Berarti itu tidak sesuai dengan prinsip syariah. Itu bunga. Kalau bunga ada riba. Bunga ada riba. Lah bagaimana yang harus dilakukan? Jangan pinjam di situ. Nah kalau sumbangan sukarela, simpanan sukarela, jangan simpan sukarela untuk hari tua, beri syarat jangan dipinjamkan. Kalau minjamkan jangan diberi bunga. Ini simpanan saya boleh dipinjamkan, tetapi jangan diberi bunga. Oh, enggak bisa no. Menurut manusia kan enggak bisa. Pokoknya manusia itu pokoknya serba porai sosik gitu loh. Itu karena koperasi kok ini enggak bisa no. Itu kan menurut akalnya manusia. Sebetulnya manusianya tidak mau untuk berubah. Sehingga belum dicoba, belum diusahakan, sudah mengatakan tidak bisa. Mendahului ketetapan Allah, padahal Allah itu berjanji walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau ada niat mujahadah betul, kesungguhan betul untuk berubah mencari ridha Allah,
Allah akan tunjukkan banyak jalan. Kalau kita mengatakan enggak bisa, wong itu uang koperasi kok, berarti itu masalah ada di kita, bukan ada di janji Allah. Kalau janji Allah sudah jelas sekali, clear, tidak perlu ditawar-tawar. Tinggal kita laksanakan saja dengan kesungguhan. Termasuk kesungguhan jenengan simpan-simpan di situ tidak apa-apa, tapi qadrul istitoahnya, kesungguhannya, kemaksimalannya. Pesan ini uang saya beri amanah, kalau dipinjamkan boleh, namun harus diatur dengan prinsip syariah. Untuk murabahah, mudharabah itu boleh. Tetapi kalau dipinjam untuk makan, maka ya boleh, tetapi jangan ada bunga, akadnya qad. Usahakan dulu, jangan menyerah. Masa untuk melaksanakan kebenaran kok menyerah dulu, kenapa? Menyerah kalah, kenapa? Karena di depan matanya keuntungan dunia, sehingga keuntungan akhirat menjadi tidak tampak, tenggelam sudah. Koyo angel sik gitu loh. Khuffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Surga itu memang tertutup, jalan menuju surga itu tertutup dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Jalan ke neraka dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan. Sehingga manusia untuk menempuh jalan ke surga belum berusaha, sudah menyerah kalah. Wangel, uang koperasi kok nggak bisa dipilah-pilah, padahal belum diusahakan. Kalau diusahakan, kita akan temukan janji Allah, walladzina jahadu itu. Allah akan tunjukkan banyak cara, tunjukkan banyak jalan. Kalau menurut akal kita koyone ra mungkin. Tetapi kalau kita mujahadah betul, sungguh-sungguh betul untuk mengerjakan kebaikan yang Allah ridhoi, yakinlah janji Allah pasti akan datang. Allah akan tunjukkan banyak caranya. Nah, itu yang pertama terkait koperasi tadi. Kemudian yang kedua, di balai desa ada dana dari pemerintah sebesar 100 juta. Kalau memang itu ada bunga, jangan tidak usah pinjam. Ya. Ada dana dari pemerintah, memang itu bantuan dari pemerintah. Bantuan dari pemerintah itu ya seharusnya membantu itu. Masyarakat kesusahan dibantu, disilihi, nanti mengembalikan sesuai dengan jumlah. Atau kalau mau memberi bantuan pada masyarakat, misalkan diatur dengan prinsip syariah. Masyarakat pinjam untuk apa toh? Untuk usaha. Nah, usahanya ini ya berikan, maka bisa dengan mudharabah. Berikan dengan mudharabah. Diikat dengan mudharabah, ada bagi hasil. Atau mudharabah mushtarakah, itu juga bisa. Tetapi kalau pokoknya mau ngasal nyilih, wis terserah arep mbok nggo apa. Jangan-jangan enek sing nyilih dienggo main. Kalah judi, jadi anggota koperasi, kemudian pinjam untuk judi lagi. Maka bantuan pemerintah itu baik, alhamdulillah. Tetapi pengemban amanah, misal di balai desa tadi, aturlah sesuai prinsip syariah. Kalau memang mau membantu untuk kebutuhan makan, berobat dan lain sebagainya, nah, dengan akad qard pinjem 500.000, kembali juga 500
ribu. Itu boleh, silahkan. Namun kalau sudah dipatok harus sekian persen, mbok kowe nyilih mbok nggo apa wae terserah, nah itu bunga. Udah. Tanpa akad-akad syariat, ya itu bunga. Nah, bagaimana caranya? Hindari itu. Tidak pinjam di situ juga tidak meninggal dunia toh. Ngapa syaratnya hidup harus pinjam di situ? Kan tidak. Tidak pinjam di situ kan tidak meninggal dunia. Oh, meninggal dunia karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Iya betul. Baik yang pinjam atau yang tidak pinjam pasti mati. Tapi bukan berarti pinjam di situ kalau tidak pinjam langsung mati, itu enggak. Kalau pinjam berarti umurnya dawa, itu ya bukan jaminan. Maka jangan pinjam di tempat itu. Ya, kemudian terkait dengan arisan. Arisan itu urusan keduniawian. Al-aslu an asya al-ibahah. Hukum asal sesuatu itu mubah. Kalau tidak ada larangannya maka boleh. Arisan itu kan kita ngumpulkan uang kita sendiri. Misal yang ikut 100 orang. Kemudian arisannya 100.000. Biasanya diundi. Setelah diundi keluarlah satu nama. Maka dia akan dapat berapa? 10 juta. Nanti di pertemuan berikutnya dia juga bayar lagi. Itu uang-uang dia sendiri. Nah, kemudian yang dapat arisan ketempatan rumahnya. Intuke 10 juta, kenapa jenengan nyugui seharga 15 juta? Ya tombok gitu loh. Itu boleh arisan itu. Selama tidak melanggar syariat. Itu uang-uang kita kumpulkan. Kalau datang waktunya kemudian dikopiok keluar nama seseorang, nanti yang dapat arisan konsekuensinya rumahnya ditempati. Kalau dapatnya 5 juta ya jangan nyugui seharga 5.100.000, jangan tombok 100.000. Oh, tidak apa-apa saya tombok. Ya, kalau begitu ya tidak masalah. Dapat 5 juta uang jenengan sendiri. Wah, ini kebetulan alhamdulillah Allah beri rezeki. Tamunya datang 100, jenengan habis lebih dari 5 juta misalkan. Karena Allah kasih rezeki jenengan memilih menu yang spesial. Harganya mahal-mahal. Tidak mengangkat di luar kemampuan. Namun lebih dari 5 juta, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Itu sukarela. Ya, ada lagi. Kerja di bank konvensional atau yang mengandung riba, misalnya jadi cleaning service atau satpam, hukumnya bagaimana, Ustaz? Ya, jenengan cleaning service satpam sudah di situ tunaikan kewajiban dengan baik, dengan maksimal. Jenengan jaga kebersihan. Kalau satpam jaga keamanannya. Kalau cleaning service berarti menjaga kebersihan, jenengan digaji halal sudah. Digaji halal karena jenengan jaga kebersihannya, jaga keamanannya. Tanggung jawab jenengan di situ. Kalau tertunaikan dengan baik, insya Allah halal. Ya, ada lagi.